Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia bagai bunga bakung, bintang fajar cemerlang yang terindah. Salam Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Saya berharap kita semua sehat, dan kalaupun saat ini kita sedang sakit, tetaplah bersukacita karena Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita. Saya mengajak kita untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam persiapan perjamuan kudus yang akan kita terima pada hari Minggu nanti. Yohanes pasal 13 ayat yang keempat, ayat yang kelima, dan ayat yang ke-34. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah baki dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, Yohanes pasal 13 ini menceritakan pelayanan Yesus penuh keharuan ketika ia memberikan pengajaran mengenai kerendahan hati. Ia membungkukkan badan untuk membasuh kaki murid-muridnya. Teladan yang dilakukan oleh Yesus memiliki standar tak ternilai tentang kerendahan hati dan kelemah lembutan, mengajarkan kita untuk membentuk pemikiran tentang kasih dan pengabdian. Pengabdian adalah perbuatan baik yang berupa pikiran, pendapat, ataupun tenaga sebagai perwujudan kesetiaan, cinta, kasih, hormat, dan itu dilakukan dengan ketulusan. Yesus dikenal sebagai guru besar karena ia melampaui kata-kata dan memberi teladan yang hidup tentang kasih, dengan memberikan hidupnya supaya semua orang yang percaya kepadanya mendapat hidup yang kekal. Karena itu, kita menunjukkan pengabdian kita kepadanya, melewati pelayanan kita kepada Tuhan dan juga kepada orang lain. Kehebatan hanya bisa ditemukan di dalam melayani Tuhan dan orang lain. Kita juga mengumpulkan harta di surga jika kita meletakkan hidup kita dalam pelayanan yang disertai dengan kerendahan hati. Ketika Yesus menunjukkan perbuatan yang rendah hati dengan membasuh kaki para murid, ia mengakhiri puncak pengajarannya dengan sebuah contoh yang sederhana. Panggilan pelayanan kepada Tuhan sepenuhnya adalah sebuah anugerah terindah kedua yang telah Tuhan tawarkan kepada kita setelah anugerah keselamatan yang sudah kita terima. Sesungguhnya Tuhan bisa menyelesaikan pekerjaannya tanpa keterlibatan kita, tetapi Dia mau melibatkan kita dalam menyelesaikan pekerjaannya di atas muka bumi ini. Apakah panggilan pelayanan kepada Kristus hari ini adalah yang terbaik kita berikan? Jika pelayanan kita hanya datang dari sisa-sisa tenaga, waktu, pikiran, materi, kesehatan, dan lain-lain dalam kehidupan kita, firman Tuhan ini mengajak kita untuk rendah hati dan mau mengabdikan diri dengan menerima panggilan pelayanan dengan tulus. Sebab untuk boleh mengabdi kepada Tuhan di atas segala Tuhan sungguh luar biasa. Saudaraku yang kekasih, untuk memperingati kasih dan anugerah Allah yang sungguh luar biasa, yang dinyatakan dalam diri Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya untuk mengampuni dosa kita, mari kita mengikuti sakramen perjamuan kudus yang merupakan tanda dan meterai bahwa kita adalah anak-anak Allah yang telah ditebus dengan tubuh dan darah Yesus sendiri. Melalui perjamuan kudus yang akan dilaksanakan hari Minggu tanggal 27 Juni ini, mari kita menyatakan syukur
dan mau hidup di dalam pengasihan-Nya di tengah berbagai penderitaan dan kesulitan. Perjamuan yang akan kita terima kiranya menghibur dan menguatkan kita, kiranya membangun dan menguatkan pengharapan bahwa kita akan masuk dalam perjamuan anak domba Allah di dalam kerajaan Allah yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, melewati teladan-Mu dengan mencuci kaki murid-murid-Mu, Engkau mengajarkan kami untuk menjadi orang yang rendah hati, mengampuni dan mengabdikan diri dengan melayani-Mu. Mampukan kami mengampuni dan melayani bukan dengan kekuatan kami sendiri, melainkan dengan kekuatan yang berasal daripada-Mu. Hidup bersatu dengan Engkau, sehingga kasih-Mu kami nyatakan lewat setiap kata dan perbuatan kami. Ya Tuhan yang Maha Kudus, tolonglah kami untuk dapat mengikuti perjamuan dengan hati yang gembira dan siap menerima kasih dan berkat-Mu, sekalipun di tengah berbagai kesulitan dan penderitaan yang menimpa kami, bangsa dan dunia, karena pandemi COVID-19 ini. Mereka yang harus terpapar, kehilangan sanak keluarga, khawatir karena terpisah jarak dan waktu. Mereka yang harus kehilangan pekerjaan, sehingga kesulitan kebutuhan hidup. Kami mohon, tolonglah ya Tuhan, agar mereka yang sakit sembuh, kesulitan dipulihkan, diberi kekuatan dan tetap kuat dalam iman. Memiliki pengharapan bahwa Engkau adalah Allah yang peduli, yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuntunlah para pemimpin bangsa agar terus-menerus berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan tersebarnya virus corona ini dan mengatasi akibat-akibatnya. Bantulah para tenaga profesional, tenaga medis dalam berbagai bidang ilmu agar secepatnya dapat mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh virus corona ini. Sertailah tenaga kesehatan dan setiap orang yang terlibat dalam memulihkan keadaan. Mohon anugerahkan kepada mereka semua perlindungan, kekuatan, serta rahmat yang dibutuhkan untuk menjalankan tanggung jawab mereka. Seluruh masyarakat mematuhi protokol kesehatan dan meminimalisir penyebaran COVID ini. Bapa di surga, terima kasih. Inilah permohonan dan doa kami yang kami nyatakan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu.